Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke pembahasan gaya magnet yang dialami oleh kawat berarus. Jadi sebelumnya kita membahas mengenai gaya magnet yang dialami oleh muatan yang sedang bergerak. Kalau kita review kembali, gaya magnet tersebut yang dialami oleh muatan yang bergerak tadi itu adalah Q, V, cross B. Nah, sekarang kita akan tinjau bagaimana gaya magnet yang dialami oleh kawat yang berarus. Nah, sebelumnya tentunya kita harus mempelajari dulu mengenai arus listrik. Arus listrik itu didefinisikan sebagai banyaknya, kita persempit pembahasan kita, arus listrik pada kawat ya. Kawat itu adalah banyaknya muatan yang melewati suatu titik di kawat, pada banyaknya muatan yang melewati suatu titik di kawat setiap satu satuan waktu. Nah, begitu ya. Oke, misalkan kita tinjau ada suatu kawat, kemudian titik P yang dimaksud dalam definisi ini salah satunya misalkan ini, ya, titik di kawat kita tinjau ini, titik P ini misalkan. Kemudian katakanlah kita tinjau elemen panjang kawat ini, sepanjang ini adalah delta L. Oke, delta L. Nah, maka muatan sepanjang delta L ini dalam delta L itu adalah, katakanlah rapat muatannya lambda dikalikan panjangnya yaitu delta L. Dengan catatan lambda ini adalah rapat muatannya. Nah, kemudian misalkan muatan dalam delta L ini melewati titik P ini secara lengkap, semua berhasil melintas dengan waktu sebanyak delta T. Oke, sebanyak delta T. Maka muatan yang melewati titik P selama delta T itu adalah sebanyak apa? Ya, sebanyak ini tadi tentunya ya, lambda delta L ini. Tapi dapat kita tuliskan sebagai lambda kalikan V kalikan delta T, dengan catatan V-nya tentunya adalah V-nya di sini adalah delta L per delta T. Begitu ya. Jadi muatan yang melewati titik P selama delta T tentunya dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Oke. Nah, maka sekarang kita dapat definisikan arus listrik pada kawat ini. Jadi arus listrik disimbolkan dengan I, itu adalah apa tadi? Banyaknya muatan yang melewati suatu titik di kawat setiap satu satuan waktu. Yang melewati titik P ini setiap satu satuan waktu adalah, ya tinggal ini kan yang melewati selama delta T, maka untuk setiap satu T-nya satu detik, satu satuan waktunya adalah, ya tinggal ini dibagi dengan delta T. Jadi lambda V delta T kita bagi dengan delta P, yaitu sama dengan lambda V. Ya. Jadi dapat kita berikan definisi untuk arus dalam bentuk seperti ini ya, arus dalam kawat ya, dapat dinyatakan seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menyatakan bahwa arus di sini adalah sebagai suatu vektor yang arah vektornya nanti akan sama dengan arah vektor kecepatan
si muatan tadi. Karena apa? Muatan bergeraknya melintasi kawat, maka arus dari vektor dari si arus ini ya sesuai dengan bentuk kawat ini, ya sesuai dengan bentuk kawatnya. Oke, jadi sekarang sudah kita berikan ungkapan untuk arus listrik, dan satuannya untuk arus listrik itu adalah ampere, yang tentunya sesuai definisi ini tadi bisa kita nyatakan sebagai 1 coulomb per second. Ya, karena apa? Lambda di sini, lambda itu satuannya adalah apa? Muatan per satu satuan panjang, ya, berarti coulomb per meter, sementara V itu satuannya adalah meter per second, ya, meter per second. Jadi lambda kalikan V ini nanti satuannya adalah coulomb per second, dan itu kita nyatakan sebagai 1 ampere, ya. A itu menyatakan ampere. Oke. Nah, sekarang kalau ditanyakan lalu muatan yang melewati titik atau muatan yang digunakan untuk mendefinisikan arus listrik tadi, muatan bergerak ini yang digunakan untuk mendefinisikan arus listrik ini, itu muatan apa? Muatan positif kah atau muatan negatif? Nah, pertama saya berikan catatan di sini, ya, biar agak mudah nanti, ya. Kita tulis dulu yang arusnya ini di atas ini, lambda V. Sekarang ini saya hapus. Jadi kalau kawat netral, tentunya jumlah muatan pada suatu kawat netral adalah pada kawat netral jumlah muatan positif stasioner itu tentunya sama dengan jumlah muatan negatifnya kita pakai simbol aja biar ringkas, yang tentunya dia bebas bergerak, gitu, ya. Nah, kemudian jika muatan negatif yang bebas bergerak tadi bergerak, maka dikatakan di situ pada kawat tersebut ada arus, begitu, ya. Jadi kalau muatan-muatan negatif itu bergerak secara bersama-sama semuanya, maka dikatakan pada kawat tersebut ada arus listrik. Nah, tapi kita dapat memandang dengan cara sebaliknya. Jadi kita pandang yang bergerak itu bukan muatan negatifnya, tapi muatan positifnya, gitu, ya. Yang kita pandang adalah muatan positifnya yang bergerak, dianggap muatan negatifnya stasioner, gitu. Nah, jadi dengan cara pandang seperti itu untuk definisi arus listrik akan sama saja, ya. Kalau misalkan muatannya adalah negatif, tentunya lambdanya nanti bernilai negatif. Saya tulis begini saja, ya. Akan bernilai negatif. Oh, siapa ini? Akan bernilai negatif lambdanya. Kemudian kecepatannya V, katakanlah ke kiri itu misalkan negatif juga, kiri, ya. Negatif yaitu ke kiri. Maka kalau kita pandang dengan cara sebaliknya, yaitu arus listrik tersebut adalah pergerakan dari muatan positif, yaitu lambda yang bernilai positif, tapi dengan arah yang sebaliknya. Berarti arahnya, kalau tadi yang negatif itu bergeraknya ke kiri, maka yang ini bergeraknya ke kanan. Tentunya akan bernilai negatifnya dari yang ini, yaitu bernilai positif. Maka kalau kita perhatikan di sini, ini lambda yang negatif dikalikan V yang negatif, maksudnya ke kiri, hasilnya akan sama dengan lambda positif dikalikan dengan kecepatannya positif atau ke kanan ini, gitu, ya. Jadi ini sama saja. Oke, jadi dalam hal ini kita dapat memandang arus listrik ini sebagai bergeraknya muatan-muatan negatif dalam suatu arah, atau sebaliknya kita juga bisa memandang yang bergerak adalah muatan positifnya tapi dalam arah yang
kebalikannya, begitu. Nah, dalam pembahasan kita dan juga di berbagai buku itu memang yang dimaksud sebagai arus listrik itu adalah sebagai pergerakan dari muatan yang positifnya ya, muatan yang positifnya. Jadi kalau misalkan saya katakan ada arus ke arah sana begitu, maka ini berarti muatan positif bergerak ke sesuai dengan arah panah ini begitu. Ya, jadi untuk selanjutnya yang kita maksud sebagai arus listrik adalah pergerakan dari muatan positifnya itu melintasi suatu ya melewati kawat ya, gitu. Oke, nah sekarang kita akan definisikan gaya magnet yang dialami kawat berarus. Kita tinjau dulu sekarang, misalkan ada suatu kawat berarus, lalu sekian ini adalah elemen muatan deki yang arus listrik pada kawat ini bergerak ke arah sana ya. I-nya bergerak ke arah sana. Ini kemudian elemen deki, maka tentunya elemen deki ini bergerak dengan kecepatan V menuju mengikuti kawat ini ya. V. Nah, kemudian misalkan pada ruangan ini ada medan magnet B. Maka tentunya di titik di mana deki ini berada, ditunjuk oleh vektor R ini, itu ada medan magnet. Kita tuliskan seperti ini. Jadi ini adalah medan magnet di posisi R ini, yaitu di titik di mana deki ini berada. Maka sesuai dengan pembahasan kita ini di sini, elemen deki ini akan mengalami gaya magnet. Saya akan tuliskan dulu dalam bentuk seperti ini, yang sama dengan tentunya adalah deki kalikan V cross B di posisi R tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian maka nanti deki-deki yang lain yang sebelah sininya, sebelahnya lagi, terus itu juga semua akan merasakan gaya magnet akibat berinteraksi dengan medan magnet B di setiap titik yang ditinjau. Sehingga total gaya magnet yang dirasakan oleh kawat ini ya, itu sama dengan ya kita integralkan, kita jumlahkan saja semua elemen gaya magnet yang diperoleh. Ingat, elemen gaya magnet ini masing-masing diperoleh atau ini dirasakan oleh setiap deki pada setiap bagian ya di kawat ini. Sehingga ini kita jumlahkan semuanya, yaitu kita integralkan sama dengan integral deki V cross B R. Kemudian dekinya sendiri karena dia tadi di kawat ya, maka dapat kita tuliskan sebagai lambda dl V cross B R. Oke, nah kemudian lambda kalikan V ini adalah arusnya, sehingga kita punya sekarang dl I cross B R. Ya, jadi ini adalah gaya magnetnya yang dirasakan oleh kawat berarus, arusnya adalah I karena dia berinteraksi dengan medan magnet di ruangan tersebut. Nah, kemudian vektor I ini, tanda arah vektornya dapat kita pindahkan ke si dl. Jadi kita bisa tuliskan begini. Nah, sehingga kita cukup tuliskan besarnya I sekarang di depan sini. Nah, lalu ini kita teruskan dengan BL. Ya. Jadi bisa dinyatakan dalam ungkapan semacam ini, yang kedua ini. Ya, karena arahnya I ini sama saja dengan arahnya DL ini. Oke, jadi sekarang kita sudah dapatkan ungkapan gaya magnet untuk atau yang dialami oleh kawat yang berarus listrik karena dia berinteraksi dengan suatu medan magnet. Kalau di ruangan tersebut tidak ada medan magnet, ya dia tidak akan merasakan gaya magnet karena dia tidak berinteraksi dengan apa-apa gitu. Ya, jadi ini versi untuk muatan yang bergerak, satu muatan atau beberapa muatan, ini untuk arus ya. Nah, sekarang kita coba terapkan pada kasus begini. Misalkan saya punya kawat berbentuk
bujur sangkar dengan sisinya A. Berarti ini A, ini juga A. Kemudian kawat ini digantungi suatu beban bermasa M. Nah, tentunya masa M ini akan tertarik ke arah bumi, misalkan bumi ya, akan tertarik ke arah bumi dengan gaya gravitasi sebesar, atau gaya gravitasinya adalah, kalau misalkan ini saya gambar begini, arah vektor ya, ini vektor satuan K, ini vektor satuan I, ini J, jadi K itu ke atas, J ke kanan, I-nya ke luar papan tulis ya, I-nya keluar papan tulis, saya gambar begini. Maka tentunya gaya gravitasinya adalah ke bawah, berarti arahnya minus K ya. Berarti massa kalikan percepatannya kalikan vektor satuannya, yaitu minus K. Nah, itu dia. Nah, kemudian kalau pada bagian atas kawat ini itu ada medan magnet yang mengarah ke dalam, ke arah dalam papan tulis ini, itu katakanlah tidak semua bagian dari kawat ini kena ya, akan hanya seperti ini saja, segini misalkan. Berarti medan magnetnya, dan medan magnetnya seragam yang kita asumsikan, maka medan magnetnya sama dengan suatu tetapan, yaitu besarnya B, lalu arahnya ke dalam. Arahnya ke dalam berarti kalau tadi keluar ini adalah I topi, berarti ke dalam itu adalah min I topi, gitu ya. Nah, ini dapat kita atur beberapa parameternya nanti sedemikian rupa sehingga si beban M ini tidak akan jatuh ke bumi, karena apa? Nanti akan dilawan oleh gaya magnet yang ke arah atas. Nah, kita akan coba hitung berapa gaya magnet yang bisa menahan atau mengimbangi gaya gravitasi yang arahnya ke bawah ini. Jadi besarnya sama, cuma arahnya ke atas. Nah, sekarang kita coba hapus dulu aja ini ya. Misalkan ini kita bagi menjadi, kawat ini kita bagi menjadi 1, 2, 3, dan 4. Jadi sisi atas kita nomori 1, sisi kanannya 2, sisi bawah 3, sisi kiri ini 4. Nah, maka gaya magnet yang dirasakan oleh kawat ini tentunya adalah gaya magnet yang dirasakan oleh kawat 1 ya, gaya magnet 1 nanti ditambah dengan gaya magnet kawat 2, bagian kawat 2, ditambah gaya magnet bagian kawat 3, ditambah gaya magnet bagian kawat yang 4 ya. Gaya magnet totalnya itu sama dengan penjumlahan semua gaya magnet yang dirasakan setiap bagian kawat ini. Nah, tetapi pada bagian ini tentunya meskipun misalkan ya, yang belum saya jelaskan tadi, munculnya gaya magnet tentunya ada arus ya, ada arus pada kawat ini, misalkan arahnya ke sana ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi soalnya belum lengkap dari awal ya. Soalnya misalkan pada kawat ini ada arus dengan arah arus seperti ini. Kalau dilihat dari depan ini adalah searah jarum jam. Kemudian arus ini nanti akan berinteraksi dengan medan magnet B yang mengarah ke dalam papan tulis ini, sehingga si kawat ini akan merasakan gaya magnet. Nah, gaya magnetnya akan kita usahakan nanti dengan mengatur parameter yang tepat, akan kita usahakan dia mengarah ke atas, yang besarnya akan sama dengan besarnya gaya gravitasi ini yang arahnya ke bawah, sehingga si bebannya akan menggantung. Nah, maka misalkan arusnya adalah I ya, arusnya adalah I. Sekarang kita akan hitung yang, nah perhatikan di sini yang bagian 3 ya, kita bisa langsung simpulkan untuk yang bagian 3.
Di bagian 3 ini tentunya nanti F mak 3 itu adalah integral, lalu I dl ini sepanjang elemen 3 ini dari sini ke sini, dl cross B. Nah, padahal B pada bagian elemen 3 ini tidak ada, karena tadi saya gambarkan medan magnet katakanlah cuma sampai di sini, ke atas terserah, tapi yang jelas tidak sampai bawah, hanya di bagian sini saja misalkan. Maka di kawat 3 ini tidak ada medan magnet, otomatis ininya akan menjadi 0, sehingga F mak 3 ini akan 0. Nah, kemudian F mak 1 tentunya adalah integral sepanjang elemen kawat 1 ini dari sini sampai sini, sepanjang bagian 1 itu dari sini sampai sini, I dl cross B. Nah, B-nya tentunya adalah DL-nya dulu ya. DL-nya kan berarti kan ke arah sana, ke arah ke kanan. Berarti searah dengan J ya. DL-nya searah dengan J. Maka saya boleh tuliskan begini. DL J topi. Jadi ini sama dengan ini. Ya. Kemudian cross B. Nah, cross B, B-nya tentunya tadi adalah ini dia. B minus I topi. Oke. Kemudian ini tadi sudah konstanta ya kan, karena B-nya itu seragam, maka B ini konstanta, harus juga konstan, maka saya taruh di luar IB. Kemudian J cross J topi cross minus I topi adalah K ya, K topi, lalu tinggal integral DL sepanjang bagian 1 ini. Oke. Yang tidak lain, kita integral ini tidak lain adalah menghitung panjang garis dari sini sampai sini, yaitu sepanjang A ya. Jadi ini sampai dengan A, berarti kita punya ini adalah I B A K. Oke. Kemudian sekarang kita tinjau bagian yang kedua. Bagian yang kedua katakanlah kita bagi menjadi ini ya. Ini 2A, ini 2B. Ini juga yang 4 nanti kita bagi 4A, 4B. Berarti yang F mak 2 ini bisa kita nyatakan sebagai F mak 2A ditambah F mak 2B. Padahal di bagian 2B ini tidak ada medan magnet, maka sama seperti kasus yang bagian 3 ini. Gaya magnetnya di bagian sini akan 0. Kita hanya cukup menghitung yang bagian sini, yaitu integral sepanjang 2A ini, bagian 2A ya. Bukan 2 kalikan A ya, maaf ya. Di sini bagian 2A. I dl cross B. Nah, dl yang tentunya karena ke arah bawah, berarti ke arah minus K ya. Berarti saya punya begini sekarang dl-nya adalah dl minus K, lalu B-nya tadi adalah B minus I. Nah, begitu. Sehingga sekarang saya bisa tuliskan I dan B konstanta seperti sesuai soal. Lalu minus K minus I, atau minus K cross minus I, atau bisa kita tuliskan sebagai K cross I. Nah, K cross I tentunya adalah J ya. Jadi saya tulis di sini J, lalu ini adalah DL sepanjang 2A. Kita biarkan dulu. Selanjutnya sekarang saya akan tuliskan di mana ya, di bawah sini ya. Ini apa saja? Yang F mak 3 4. Yang 4B tentunya akan 0, maka cukup saya hitung yang F4A ya. F mak 4 itu berarti kita bagi menjadi 2 bagian, F mak 4A tambah dengan F mak 4B. Tapi yang ini jelas sama dengan 0. Berarti yang F mak 4A sekarang adalah integral
sepanjang 4A, bagian 4A ini I DL cross B. DL-nya karena ke arah atas di sini, berarti DL-nya adalah ke arah K ini. Berarti ini adalah I DL K topi cross B minus I topi. Kemudian ini berarti saya boleh tuliskan I B lalu integral lalu K cross minus I, berarti adalah minus J ya. Berarti adalah minus J integral sepanjang bagian 4A ini DL. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan ke sini masing-masing ini tadi F mak 1 ini taruh di sini, F mak 2 yang kita dapatkan adalah ini, F mak 3 0 ya, F mak 3 0, F mak 4 yang kita dapatkan adalah ini. Maka perhatikan, berarti hanya tinggal yang ini ya, ini dan yang ini. Nah, perhatikan sekarang tinggal 3 ini ya dijumlahkan. Ini dan ini lihat. Panjang bagian 2A ini tentunya sama dengan panjang bagian 4A. Berarti integral ini sama dengan integral ini. Tetapi lihat vektor satuannya di sini adalah J, di sini adalah minus J. Sehingga secara besar ini sama antara bagian 4 dan bagian 2 ini. Secara besar sama, tetapi secara arah itu berbeda ya. Jadi yang 2A ini ke arah J, berarti ke arah kanan sana. 2A ke arah sana, sementara yang 4A ini ke arah kiri. Besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Maka kalau dijumlahkan nantinya akan saling menghilangkan. Jadi yang bagian sini dengan bagian sini itu saling menghilangkan. Sementara yang bagian sini itu ke arah K ini. Oke, berarti total F mak ini sekarang kita punya di mana ya, di sini ya, kita hapus saja. F mak-nya berarti sekarang adalah sama dengan ini, I B A K ini, B. Nah, oke ya. Berarti sekarang kalau F mak ini ingin besarnya sama dengan si gaya gravitasi, maka IBA itu harus sama dengan MG ini ya. Ini harus sama. Arahnya F mak ini arah K, kalau yang FG ini arahnya minus K ya, arahnya minus K. Jadi besarnya sama tapi arahnya sudah berlawanan, maka dia akan saling menghilangkan. Dengan begitu si beban ini akan mengambang. Sehingga bagaimana seharusnya? Maka arus listriknya haruslah sama dengan Mg per BA. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa agar si kawat ini tetap mengambang, tidak jatuh ke bawah karena dipengaruhi gaya gravitasi, maka perlu kita berikan gaya magnet yang ke arah atas, dengan catatan ketika medan magnetnya itu ke dalam sana, maka arah arus listriknya harus ke kanan sini, dan besarnya arus listriknya haruslah sama dengan Mg per BA, gitu ya. Oke, jadi ini contoh bagaimana kita menerapkan konsep gaya magnet yang dialami pada kawat berarus. Oke, jadi sekali lagi perlu dipahami di sini bahwa gaya magnet itu terjadi pada muatan yang bergerak atau pada arus listrik dikarenakan berinteraksi dengan medan magnet. Oke, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.